Itu ya. Cuman bedanya ini bukan orang lain. Ini gitu. sahabatku sendiri. Kalau dari segi bisnis saya nggak nyalain loh ya, itu fair-fair aja loh. Dalam bisnis kita jualan ke siapapun, terus yang beli juga pindah. Halo, salam No no cincong. Nah, kali ini kita punya tamu spesial nih ya. Ini udah kemarin di Instagram banyak yang request. Kira-kira ada sekitar 150-an orang loh yang Ribu. Iya, yang request supaya Pak Relly Madakarera ini jadi bintang tamu atau narasumber untuk obrolan kali ini. Gitu. Mungkin teman-teman kalau yang di luar kota mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi kalau di Kediri nama Relly ini udah terkenal sekali, terkenal sebagai roaster artisan pertama di Kediri. Bener nggak sih? Sebelumnya aku mau nyanggah dulu ya, Woy, ya. udah klarifikasi nih, belum baru mulai udah Mau nyanggah klarifikasi dulu. Iya. Kemarin kan dapat mentionan dari Pak Willy. Iya. Nama saya Relly Feodal. Oh, Relly Feodal. Iya. Kenapa? Kadang kan kalau kita ngomongin ada nama belakangnya atau usahanya, itu misal Willy Setwalk gitu ya. Willy Setwalk. Setahu saya yang namanya Relly itu di Kediri bahkan di Indonesia ya cuma saya. Kenapa ditambahi Relly Feodal? Dah itu aja. Loh, orang namanya Relly kan banyak. Nggak ada ya? Nggak ada. Masa cuma aku aja ya. Oh, saking pedenya ada. Tapi ya maaf loh ya, jangan dimarahin saya ya, supaya orang tahu maksudnya ada embel-embelnya Relly yang punya feodal. Oh gitu. Gitu loh. Jadi nama feodalnya itu biar ikut ngangkat. Lah kue kok nesu toh Rel? Nggak marah, cuma biasa ya toh, kita baru mulai masa wis ngejak gigir iya, toh. cuma mau nyanggah. Oh ya udah mungkin Udah, kesalahan itu saya. aja. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi nama Relly itu di Indonesia itu cuma satu. Dan kebetulan dia yang punya feodal roastery. Oke. Mungkin kembali lagi tadi bisa dijawab, apakah benar isu yang saya dengar itu feodal itu adalah coffee roastery artisan pertama di Kediri? Kalau di Kediri, tepatnya di kota Kediri, iya. Wes. Tapi kalau di Kediri kabupaten dan kota, enggak. Oh ya? Kabupaten siapa? Kabupaten ada Romo yang lebih dulu. Romo Kopi, Kepung. Romo Kopi di Kepung ya? Di Kepung. Saya belum pernah ke sana, belum tahu ya. Terus mungkin kalau kapan-kapan diajak loh saya ke sana. Boleh ya. Boleh. Masih ngerosting orangnya? Masih, sekarang masih. Terus di sana juga selain kita bisa nikmatin kopinya, suasananya juga enak. Oh dia ada kedai kopinya? Ada. Oh, belum pernah tahu ya. Di sana kan datarannya agak lebih tinggi daripada kota Kediri. Oh, jadi pasti lebih dingin. Oke. Menarik ya, Romo Kopi ya namanya. Ya, tempatnya lebih enak daripada feodal. Sama aja. Sama aja. Feodal enak nggak tempatnya? Kalau enak menurutku enak, tapi kalau orang lain bolehlah mereka berspekulasi. Feodal itu enak apa enggak? Itu kan tergantung pikiran mereka. Jadi saya nggak bisa ngontrol pikiran mereka. Iya kan? Ini wise sekali loh ya. Kayaknya sudah diplomatis sekali nih, pengalaman sekali nih Pak Relly ini. 2030 lah. Oh, iya. Di spoil 2030 mau ngapain ini? 2030 mau ngapain? Oke, kita balik lagi Rel. Kita mungkin supaya teman-teman juga tahu ya. Jadi emang waktu itu buka feodal pertama kali itu tahun berapa sih? Buka feodal 2017 awal. Itu untuk coffee shopnya. Tapi untuk roastery-nya itu 2016 akhir. Tepatnya bulan November. Itu masih di rumah. Oh, roastery dulu itu 2016 akhir. 2017 baru buka coffee shop. Berarti 2016 itu sebelumnya di Kota Kediri itu nggak ada coffee roaster yang specialty ya? Setahu saya enggak sih. Belum ada ya? Kalau yang gede ada Brontoseno, tapi mereka komoditi ya. Oh iya. Beda kalau Brontoseno kan udah legend ya. Kita ya nggak bisa, walaupun kita specialty tapi jangan dibandingkan sama Brontoseno. Brontoseno itu udah legend. Nah, waktu itu kenapa kok bisa mutusin mau buka roastery? Kan orang-orang waktu itu kayaknya 2016-2017 itu mulai rame orang buka kedai kopi, manual brewing. Kamu kok malah ke roastery? Nah justru itu kok. Ya. Itu kan mereka buka coffee shop perlu supplier
roast bean. Oh gitu. Nah, Wis. saya lihatnya dari peluang, terus saya juga tanya ke Willy kan kalau nggak salah dulu. Oh aku misal mau buka, pengen bikin roastery, itu gimana? Terus ke Willy tanya balik ke aku, kamu gimana? Sukanya lebih ke roastery apa ke coffee shop? Oh, gitu. saya sih nggak inget ya. Iya. Saya nggak inget kamu dulu siapa. Saya gampang dilupakan. Terus akhirnya setelah Ko Willy bilang gitu, saya mutusin buat bikin roastery. Habis itu saya juga tanya tentang kelas roasting di mana Ko Willy ngerekomin di William Bali. Oh di William Edison. Ya. Terus kamu ke Bali waktu itu? Ke Bali. Karena kamu mesin juga pakai William Edison ya. Jadi kamu beli mesin roasting dulu atau kamu ikut kelasnya dulu? Aku beli mesin roasting dulu. Oh beli mesin baru dulu. Ikut kelas. Ikut kelas kalau nggak salah aku bulan Mei tahun 2017. Aku belinya kan November 2016. Nah sebelum ikut kelas itu terus kamu ngerosting pakai teknik apa tuh berarti? Nah sebelum ikut kelas di Romo Kopi kan udah ada roastery. Aku belajar di sana tanya-tanya. Iya. Gurumu pertama berarti dari Romo itu dong, guru roastingnya ya. Iya. Oh menarik. Lagi pula waktu itu kamu pakai mesin roasting William Edison itu harga yang berapa ya? Yang murah kan itu? Dulu berapa ya? 17 juta kalau nggak salah. 17 juta ya? Nah, mungkin buat teman-teman juga yang pengen ngerosting itu sebetulnya nggak usah berpikir, wah ngerosting itu modalnya mahal ya, karena kayak Rally ini dia memulai usaha roasting ini beli mesin roasting cuma harga 17 juta, udah bisa goreng kopi. Iya. Tinggal kita modal green bean, yang kan udah bisa mulai jualan ya. Terus dari situ belajar dari Romo itu, dari Romo terus habis itu baru belajar di William Edison. William Edison benar. Terus ada bedanya nggak dari yang waktu si Romo Kopi itu dia ngajarin kamu roasting sama di William itu banyak nggak sih? Ada beberapa perbedaan. Cuman kalau waktu aku ambil kelas itu dapat hal baru lebih banyak. Oh teori-teorinya ya. Wawasan baru jadi lebih banyak. Itu bisa dipraktekkan di teknik roastingnya? Bisa. Hasilnya gimana? Hasilnya oke, ada yang beberapa oke. Cuman kalau kita kembali ke seorang roaster ya, masing-masing pasti punya style sendiri, pasti punya strategi sendiri juga. Kalau dari apa yang saya pelajari di William Edison, itu mereka ngasih materinya juga bisa saya terapkan. Misalkan sampai sekarang aku beberapa green beans masih pakai teknik yang diajarkan complex roast, misal. Oh, pakai complex roast. Profil roastnya. Ini sambil minum dulu. Boleh silakan. Ini beberapa narasumber ini ya bawa minuman sendiri, jadi bukan saya yang menyediakan ya. Sebelumnya di episode yang sebelumnya kita ngobrol sama Felix, dia bawa Iceland. Kali ini bawa sama si Rally dia bawa ya bukan saya yang menyediakan ya. Kalau saya sih nyediain kopi, tapi di sini nggak ada yang mau minum kopi saya, ya udahlah. Nah ini loh yang saya pengen tanyakan ini ya. Roasting itu susah nggak sih sebenarnya? Kalau bisa enggak? Nah ketika kamu belum belajar di William Edison ini kan kamu nyoba-nyoba nih, toh juga green bean kamu cemplungin di mesin roasting, kamu tungguin dia warnanya sampai coklat, toh kan juga jadi. Benar. Nah yang membedakan kalau roastingan ini enak, roastingan yang style ini nggak enak itu di mananya sih? Jadi kalau ngomongin enak nggak enak, karena saya bukan roaster loh ini ya, saya bukan roaster ya. Tapi Anda kalau ngomongin enak nggak enak, kembali lagi ke sebenarnya ke market sih kalau aku. Itu kan selera market. Cuman ada standarisasi sendiri buat nilai kopi ini enak atau enggak. Nah, kalau dari segi roasting, bener kata Pak Willy, tinggal dimasukin langsung jadi. Ditungguin ya kan? Jadi coklat, kita mau lebih gelap, lebih terang kan? Benar. Cuma lihat itu doang, itu bisa nggak sih? Itu bener, tapi kurang tepat. Tepatnya gimana? Tepatnya Pak? Gini. Jadi di dalam proses roasting atau kita nyebutin roasting pace
atau fase-fase dalam roasting itu kan ada dehidrasi, myler, kemudian develop dan lain sebagainya lah. Tiap-tiap fase itu kan punya fungsi atau punya impact terhadap roast bean yang sudah disangrai. Kalau masing-masing fase itu ada kesalahan dalam treatmentnya, otomatis pengaruh kan ke hasil roastingannya. Bisa jadi underdevelop, bisa jadi overdevelop, kemudian bisa ada defect kayak tipping, sourcing dan lain sebagainya. Jadi menurutmu mana yang lebih penting? Green bean yang bagus atau teknik roasting yang tepat nih? Keduanya sama-sama mempengaruhi. Sebenarnya kalau green bean yang bagus itu mempermudah kita dalam mengeksplor green bean tersebut melalui teknik roasting yang dipakai. Bukannya kalau orang bilang ya, ya ini sorry loh karena saya bukan roaster. Katanya kalau udah kasih green bean yang bagus, roastingan bleset-bleset dikit hasilnya tetap enak, bener nggak sih? Enak nggak enak kembali lagi itu target cup yang ingin dicapai atau profil dari flavor yang ingin dicapai. Oke. Ini saya suka nih ya. Jadi dari tadi kita pancing enak nggak enak, dia nggak mau jawab. Selalu mengarahkan karena memang balik lagi ya di kopi kalau kita memang udah memahami, memang kita nggak bisa ngomong oh ini enak karena untuk namanya kalau kita udah bicara enak dan nggak enak itu selera orang, tiap orang pasti akan punya preferensi yang beda-beda. Jadi kalau mama ada teman-teman barista yang mau nyoba bikin roastery itu hari ini itu masih direkomend nggak sih? Hari ini masih berpotensi. Ya. Bukannya nanti kalau udah wah semua orang roasting lah, terus nanti jualannya kemana? Ayo. Contoh kayak di Kediri deh. Di Kediri kamu udah menguasai market nih. Udah menguasai belum sih? Ya. Ada satu saingan lagi ya? Ya ada. Banyak sih. Oh banyak? Di Kediri ada berapa? Ada berapa roaster di Kediri? Ada banyak, kisaran setahu saya 7. Ada 7 di Kediri? Setahu saya, kisaran 7. Gila. Saya aja di Kediri selama setahun ini saya cuma baru tahu Feodal sama titik 7. Tapi ada lagi? Ada lagi. Wow. Dan itu marketnya gimana? Emang masih potensi untuk di kota sekecil Kediri ya, Laci ada 7 roastery. Apakah masih potensial kalau mama sayang nih mau buka roastery lagi? Gimana? Kalau untuk market tergantung sih. Mereka sebelum buka roastery itu alasannya apa? Otomatis kan kita ngomongin market alasan pertama ya. Masih ada nggak sih market potensial di Kediri khususnya? Kalau jangkauannya cuma di Kediri, saya rasa kurang kompetitif. Kalau dengan modal seperti saya awal dulu loh ya, kalau jauh lebih gede mungkin bisa. Tapi kalau jangkauan marketnya mereka lebih dari Kediri, ya saya rasa sangat potensial. Kan di kota-kota lain juga banyak kan roastery. Kita lihat aja di Malang. Di Malang roastery-nya banyak dan mereka juga masih jalan. Tapi Malang kan memang kotanya lebih gede. Ya, lebih gede. Nah, kayak kamu sendiri nih, kamu emang jualannya cuma hanya terbatas di Kediri atau kamu juga udah bisa sampai luar kota? Kalau aku sendiri lebih ke luar kota dan juga Kediri. Mana aja di luar Kediri yang? Luar Kediri, Karisidenan, Tulungagung, Jombang, kemudian pernah di Kalimantan juga. Oh, Kalimantan. Ada yang mau beli kopi dari Kalimantan? Marketplace sih. Oh, ini ya Tokped tidak. Memang harus ya kayaknya ya jualan di marketplace ya? Ya harus ya. Karena jangkauan kita jadi nggak terbatas dong kalau di situ. Berarti kalau saya mau buka roastery di Kediri, nggak boleh nanggung dong? Nggak boleh. Janganlah kalau nanggung. Oh gitu ya. Jadi kalau saya mau buka mesti harus yang gede sekalian supaya bisa saingan sama kamu ya. Sama Feodal. Saingan sama Feodal. Terus gini, yang lucu ya roaster itu ya. Kalau saya lihat, tapi memang nggak bisa dipukul rata ya. Ada sih beberapa kayak di Jakarta dulu teman-teman roaster ini. Jadi dia udah supply house blend di satu coffee shop nih, ya kan. Terus habis gitu ada roaster lain masuk. House blendnya diganti, akhirnya ini dua roaster ini jadi ribut nih. Nah, kamu ini termasuk tipikal yang gimana? Yang kalau mama klienmu diambil, kamu pilih oh ya wis lah golek klien neh, atau wis iki tak jak ribut ya. Kamu lebih kemana itu? Saya lihat-lihat dulu. Jadi
aku juga pernah ngalamin itu kok. Di tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Itu kayaknya semua roster pernah ngalamin deh ya, Ya, kayak gitu ya. Cuman bedanya ini bukan orang lain. Ini gitu. sahabatku sendiri. Jadi saya nggak pakai rasional. Saya pakainya perasaan dulu. Karena teman sendiri. Udah kayak keluarga sendiri. Iya, Jadi saya sempet nggak enak lah. Oh itu juga nggak ada, maksudnya dia juga nggak ngasih tahu kamu dulu? Nggak Oh ada. gitu. Cuman kalau dari segi bisnis saya nggak nyalain loh ya, itu fair aja loh. Dalam bisnis kita jualan ke siapapun, terus yang beli juga pindah beli ke siapapun, kan itu waktu itu langsung diganti semua blend kamu gitu sama kopinya dia? Atau enggak, dibagi dua. Dibagi dua, terus diganti. Jadi klienmu ngambil dari kamu terus sama ngambil dari sahabatmu itu. Oh. Kalau dari bisnis ya nggak apa-apa. Ya memang kalau kita lihat dari bisnis ya memang semua memang kayak begitu ya. Ya sama sih, saya juga, teman saya dulu ada juga waktu itu di Bali juga ribut cuma gara-gara itu juga sih. Padahal ya mereka temenan baik gitu. Tapi itu memang pengaruh ya. Begitu, wah kopiku diganti. Pengaruh sih. Kacau ya. Ya pengaruh. Waktu itu tahun 2018 itu salah satu serapan terbesarku. Oh gitu. Ya. Oh termasuk customer yang gede. Iya. Oh. Gitu. Jadi mangkel. Tapi udah baikan dong. Ya udahlah. Udah baikan lah ya. Aja. Ya cuman pada waktu momen itu udah dijelaskan. Kalau sekarang sih, kalau selama orang lain ya aku biasa aja. Tapi karena itu emang kenal ya. Bisnis kayak gitu. Itu karena sahabat sendiri. Karena kayak keluarga. Udah kayak keluarga ya. Serumah. Waktu di Malang. Ini kayaknya saya tahu deh. Tahu. Ini kayaknya saya tahu deh. Iya. Oke, jadi memang itu ya, memang roster-roster itu kayak gitu. Nah, terus lucunya ini ya, saya kalau ketemu, nggak tahu nih kalau sekarang apakah paradigmanya udah berubah atau belum. Kalau dulu itu roster itu selalu nganggapnya roastinganku ini yang paling terbaik ini. Jadi begitu kita nawarin, ini loh kopinya roastingannya si A, si B, ini gimana? Oke, nggak selalu ngomongnya enggak. Apakah roster itu tipikalnya kayak begitu? Kalau saya dulu ya. Oh, dulu ya. Jadi kopi begitu yang paling enak ya. Dulu gitu. Tapi sekarang yo enggak ya, Yus. Tapi awal-awal gitu dulu. Awal-awal gitu. Ngerasa roastingannya sendiri yang paling enak. Ya nggak cuma di roasting sih kok. Brewing juga kayak gitu kayaknya. Ya barista kayaknya gitu ya. Barista juga kalau udah baru awal-awal bisa bikin kopi, ya kopi gaenanku yang paling enak. Ya. Nah, kamu mulai kapan kamu bisa bertransisi menerima bahwa ya kita juga harus bisa lihat secara netral bahwa roastingan orang lain ini punya nilai lebih dibandingkan punyaku. Itu mulai kapan dan gimana? Ya mulai banyaknya munculnya roastery baru, khususnya di kota ini. Terus di kota lain juga banyak muncul roaster baru. Kan aku akhirnya nyobain kan kok. Di kota-kota lain ada merek A itu muncul, terus booming. Aku kan penasaran seperti apa sih, kenapa sih mereka bisa se-booming ini? Karena strategi marketing mereka atau emang dari quality juga oke. Oh ternyata ya emang keduanya oke gitu. Iya. Jadi dari situ ya mulai open minded ya, lebih open minded. Karena kalau kita terlalu beranggapan bahwa punya kita terus yang paling enak, justru kita mungkin nggak belajar. Nggak belajar. Iya. Benar. Terus selama ini udah pernah ikut kompetisi roasting? Untuk kompetisi roasting belum. Kalau ada kesempatan, saya mungkin akan ikut. Oh kan cukup sering diadakan kompetisi roasting. Kamu nggak berani ya? Bukannya nggak berani kok. Kamu nggak berani ikut di Jakarta, di Bandung kan sering. Kapan hari di Surabaya juga ada loh kompetisi roasting dari apa ya? Apa itu loh mesin roasting? Kalau ingin pasti punya keinginan ke situ. Cuman mungkin kesempatannya aja yang belum. Waktunya ya. Kamu sibuk apa sih sekarang? Nggak sibuk apa-apa sih kok. Nggak sibuk apa-apa. Perasaan ngerosting juga jarang sekarang. Iya masih ngerosting. Ngerosting nggak tiap hari ngerosting juga, sibuk apa emang? Ya sibuk jalanin hidup. Jalanin hidup dan ini. Jadi
Pak Rally ini dia multi talent ya sebenarnya. Dia nggak cuma bisa roasting juga, tapi dia sebenarnya dia bisa mengayomi masyarakat juga, salah satu kelebihannya dia. Cuman tadi di awal sebelum podcast dia udah ngasih tahu, aku nggak mau bahas soal itu ya, kita nggak bahas lah soal itu. Atau mau dibahas boleh? Nggak perlu sih. Oh, nggak penting juga. Ya, jadi talentnya dia yang lain itu kita nggak perlu bahas. Kita sebentar kopi-kopian aja. Nah, terus hari ini di Kediri ini ya, Rel, kan kita tahu ada titik 7, terus kemudian ada feodal, terus yang lain yang mungkin yang saya nggak tahu underground kayak gitu ya. Kamu ngelihat nanti kedepannya bakal muncul lagi lebih banyak lagi atau mungkin market ini akan jadi boring nih? Kalau muncul lagi ada potensi, karena seiring dengan naiknya jumlah coffee shop, kemudian market juga naik, pasti bakal muncul yang baru. Tapi kalau marketnya stagnan atau justru bahkan drop, ya peluang untuk muncul baru semakin sedikit. Apalagi kan ini tren kopi susu kan udah nggak kayak 3-4 tahun yang lalu kan. Justru waktu 3-4 tahun yang lalu ketika booming es kopi susu, otomatis kan kebutuhan roasting makin meningkat nih. Nah, apalagi kalau ini udah mulai drop ini, nah trennya ini nanti gimana nih? Apalagi nih Rel ya, sekarang kan juga mulai trennya coffee shop itu ngerosting sendiri. Nah, kamu ngadepin kayak gitu gimana nih nanti? Oke. Jadi kalau sebenarnya ini bahas strategiku sendiri ya, ngadepin gimana nantinya kalau ketika market atau di sini saya sebutnya coffee shop sebagai serapan terbesar kita, ya kita inovasi bikin produk yang mana itu marketnya bisa ke rumahan, ke home brewing. Home brewer ya. Karena semakin kesini saya lihat jumlah home brewer juga semakin banyak, ya kan. Jadi nanti marketnya akan ngarahnya lebih kita bikin strategi yang untuk home brewer, karena memang mulai makin banyak nih ya tren coffee shop nih roasting sendiri. Ya. Apalagi mesin roasting yang sekarang kapasitas kecil-kecil juga udah mulai banyak ya. Ya siapa tahu saya nanti juga bisa ngerosting sendiri. Oke, kita saingan, jangan lupa aku. Cuman ya agak khawatir nih ya kalau saya nanti punya roasting, saya ngambil kliennya dia dimusuhin ya repot nih ya. Tapi mungkin kita nggak terlalu keluarga banget lah ya. Jadi mungkin nggak masalah lah ya. Kita kenal juga baru kok ya. Tapi kalau yang udah sahabat, udah kayak keluarga sendiri ya itu sakit hati lah ya. Oke. Nah, terus mungkin selama kamu bergerak di industri kopi ya, mulai kecemplung di kopi ini dari 2016 sampai hari ini, terus kamu ngelihat market kopi, perkembangan barista di Kediri, kamu ada nggak sih keresahan apa yang kamu lihat ini kok cuman gini-gini doang atau apa? Atau mungkin unek-unek kamu selama ini apa gitu yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman? Kalau di Kediri khususnya setelah pandemi atau pasca pandemi, kita semua juga ngerasain, nggak cuma di Kediri, di kota-kota lain juga pasti ngerasain gimana dampaknya. Kemudian market pun sampai sekarang juga kalau dibilang balik ya belum sepenuhnya balik. Banyak coffee shop yang baru buka terus tutup lagi kan juga banyak. Iya, banyak. Nggak sedikit jumlahnya. Teman-teman kita di Kediri juga beberapa kan gitu. Ya gimana ya kok? Kalau saya bukan harapan sih, lebih ke antisipasi aja sih. Antisipasi, semisal nantinya industri kopi ini atau marketnya itu stagnan atau justru drop seperti yang saya bilang tadi, apa yang harus kita siapin, kemudian inovasi seperti apa lagi, khususnya inovasi ke produk yang bisa nyesuaiin permintaan market. Jadi kalau Ko Willy ngomongin unek-unek, saya nggak begitu banyak punya unek-unek. Karena kamu nyuwantai ya? Saya nyuwantai sekali, karena saya suka terutama di bidang ini sebenarnya, di dunia ini. Nah tapi kalau dari demand
tren hari ini itu sekarang mintanya kopi itu yang kayak gimana sih? Kalau dulu kan sempat orang dikit-dikit mintanya natural yang bahkan sampai wine kayak gitu. Sekarang kayak gimana trennya? Kalau untuk tren market sekarang nggak ngomongin proses sih kok, lebih ngomongin flavor. Oke. Jadi mereka nggak lihat ini prosesnya apa? Kalau lihat ya pasti lihat, otomatis itu pasti lihat. Cuman patokan mereka bukan cuma dari natural atau wash gitu aja enggak. Jadi mereka lebih ke flavor karena selain es kopi susu yang diminta buat bahan baku es kopi susu maksudku. Sekarang juga trennya mixo. Oke. Jadi mereka nyari taste kopinya ini yang bisa ngeblend sama mixonya dia gitu. Emang udah banyak rel yang kayak gitu sekarang? Di mana? Ya di marketmu lah. Oh di marketku. Nggak begitu banyak sih, Nggak belum begitu banyak. Yang Marketmu paling lebih suka kenceng apa? masih tetap es kopi susu, house blend. Oke, yang single origin gitu? Single origin, ya filter good bean itu dari Feudal. Itu yang best seller yang apa? Masih tetap yang natural atau full wash udah mulai naik lagi? Sedih loh, saya sekarang nyari kopi full wash susah banget loh. Kalau sekarang yang best sellernya anaerob kok. Nggak tahu kenapa ya, gara-gara Pak Willy kayaknya ini. Kenapa gara-gara saya? Kemarin kan nyobain, terus di post di IG. Oh yang ijen, loh itu memang enak beneran itu. Itu lagi laris sekarang. Laris. Wih gila, mantap. Teman-teman yang belum cobain mesti cobain ijen anaerobnya dari Feudal ya, Good Beans ini buat saya recommended, very recommended. Thank you kok. Oh itu lagi rame yang itu. Ya, tapi ya kopi ya, saya sih nggak tahu ya, saya bertahun-tahun di kopi ya memang trennya sih naik turun. Cuman balik lagi kalau saya sih lebih suka yang masih kangen lah sama kopi-kopi yang full wash kayak gitu. Nah ini hari ini kenapa kok susah nyari kopi full wash? Atau karena permintaannya udah nggak ada? Bukannya permintaan nggak ada, sebenarnya masih ada kayak Bali full wash itu oke lah. Permintaannya masih banyak juga. Oh kamu juga ngambil dari Bali juga? Ada. Iya. Boleh nyebutin prosesnya? Boleh nggak apa-apa. Dari nggak apa-apa. Bali Arka. Bali Arka. Itu supplier green bean-mu? Iya salah satunya. Oke. Kamu ada berapa origin sampai hari ini di tempatmu? Untuk Arabica ya? Arabica ada 6. Ada 6 ya? Itu yang andalan ya? Ya. Selalu ada 6 itu? Selalu ada. Apa aja itu? Itu ada ijen tadi. Terus ada Bali. Ijennya 2. 2 proses yang berbeda. Kemudian Bali juga sama. 2 proses yang berbeda. Terus Manggarai. Kemudian Jawa Barat, Vinsa. Terus mana lagi ya? Aku agak lupa. Nggak lihat katalog, nggak bawa katalog. Barang itu lali ya. Ini tadi nggak bawa katalog. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Lain kali dipersiapkan supaya bisa ngiklan sekalian ini. Oke, tapi buat teman-teman luar kota memang layak dicoba ya Feudal ini ya. Dia adalah roaster pertama di Kediri dan walaupun sekarang mesin masih pakai William Edison atau masih sudah upgrade. Aku mau upgrade atau scale up tuh masih mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Kan udah ini. Sekarang pakai yang berapa kilo sih? Mesin roasting? 1 sama 5. Oh ada yang 5 kilo? Ada. Oh, wih gila udah pakai yang 5 kilo ya? Pengennya nggak pakai yang gede-gede, tapi mereknya bagus gitu loh kok. Cita-citamu apa? Mau merek apa? Kalau punya duit nih, udah tabungan udah ada nih, mau pakai mesin roasting apa nih? Bukan cita-cita sih kok. Tapi? Lebih ke ya harapan aja, keinginan aja. Pakai loring. Sombong ya kamu ya? Mau pakai kan loring. Katanya kalau udah punya duit. Iya. Boleh deh. Mau pakai loring ya supaya lebih clean, nggak smoky gitu ya. Ya sekalian aja yang mahal ya, nggak usah nanggung-nanggung ya. Probat ya. Nah, terus kemudian kalau mama ini nih, kita juga bisa lihat beberapa coffee shop ada nih ya, investasi gede
terus kemudian pakai mesin mahal, ya kan? Let's say pakai mesin Probat, tapi dia ngerostingnya masih yang gelap-gelap kayak begitu. Pendapatmu gimana, Rel? Lihat yang roster-roster kayak gitu, sayang atau kenapa mereka ngelakuin kayak gitu? Atau mereka nggak paham atau gimana? Ya buat saya nggak masalah mereka mau ngerosting Nggak gelap, apa-apa ya? nggak apa-apa. Walaupun pakai mesin Probat, Nggak nggak apa. eman-eman? Nggak sih, Nggak ya? selama mereka bisa jual, Iya. kan nggak masalah. Karena mungkin yang tahu marketnya ya Marketnya mereka, iya. Walaupun mereka pakai mesinnya Probat tapi kopinya gosong-gosong lah, ya itu memang marketnya mereka ya. Memang kita nggak bisa judgement ya. Tapi banyak orang yang ngomong gitu sering denger ya. Gimana? Dia kayak gitu, mesinnya larang tapi kopinya kayak gini. Iya, saya langsung pura-pura nggak denger. Iya, betul. Pak Rel ini susah dipancing. Aduh, Rel. Kalau lihat apa ya, pabrikan atau mereka yang udah punya merek atau brand gede, mesinnya untuk investasi mesin kan pasti mereka gila-gilaan. Iya, betul. Dan mereka juga ngerostingnya market commodity kan, kayak Robusta grade berapa gitu, kemudian di roasting sampai dark. Ya memang mereka milih mesin yang mahal itu karena mereka butuh untuk memudahkan pekerjaan mereka, lebih konsisten, lebih efisien gitu. Jadi nggak selalu mesin roasting mahal itu harus ngerosting yang light terus. Ya, gitu. Kamu sering roasting dark roast? Robusta ya? Robusta iya dong. Robusta iya. Buat es kopi susu ya. Es kopi susu. Oke. Terus kamu dulu juga pernah ikut ini kan? Aeropress Championship. Iya. Nah, ini dulu salah satu perwakilan dari Kediri yang pernah ikut IAC tahun berapa ya itu ya? 2017. 2017. Ya. Itu yang kamu sampai peringkat 9. Semifinalis. Ya. Jadi semifinalis peringkat 9 ya. 2017 itu waktu itu juaranya si Damar ya? Damaring. Itu. 2017. Terus ini ada rencana mau ikut lagi? Belum sih. Belum. Roasting. Kalau mau pengen ya roasting. Udah nggak mau ikut yang brewing lagi? Mau, buktinya kemarin juga masih ikut. Oh, ikut apa? Ya waktu di IAC, ya kan? Ya IAC itu, setelah itu kan udah nggak pernah ikutan lagi. AAC. AAC apa ya? Alinea Aeropress Championship. Kan aku juga ikut. Masa kamu ikut waktu itu? Peserta? Peserta. Oh, menang? Kalah. Babak pertama langsung kalah. Ya memang throwdown memang susah lah, harus diakui harusnya. Kalau ada orang yang konsisten menang di throwdown ini buat saya sih luar biasa sih. Keren memang. Saya aja Gepeng yang ngakunya saya tahu caranya biar menang, saya sih tetap nggak percaya sih. Tapi memang bener ya Gepeng banyak menang terus. Enggak, dia songong aja. Dia songong doang kan? Peng. Gepeng memang banyak cincong ya. Makanya ditaruh di episode barista paling anjing gitu. Tapi keren Gepeng. Ya harus Gepeng diakui di Kediri memang dia. Kita belum nemu lagi ya bibit-bibit Ya, di Kediri ya. So, jadi kalau buat teman-teman dari Kediri yang nonton ini ya mungkin bisa mengasah lagi kemampuannya karena kita di Kediri udah mulai kekurangan bibit-bibit barista unggul ya. Ya wanine cuman tarkam trodon doang ya, untuk mau yang tingkat lebih atas lagi udah susah banget. Padahal di kota-kota lain udah mulai mengejar nih. So mungkin untuk bentar, suara motor. Ini jadi ini susahnya kalau kita podcast ya, terus kemudian lokasinya ini pinggir jalan raya kayak gini. Terus ada orang trek-trekan ini ya memang nggak enak di kuping. Oke, jadi kedepannya harapannya apa nih, Rel, untuk perkembangan industri kopi di Kediri? Kalau harapannya tentunya market makin luas kok. Makin luas. Supaya pengen ya. Supaya cuan dulu jadi bisa makin. Itu pengennya banyak. ya. Oh, ya iyalah. Itu pengennya. Pengennya supaya kamu dapat duit lagi. Ya nggak kan? cuma aku kan gue yang nikmatin. Iya, betul. Ketika industri makin besar, ya kan, Iya. otomatis kita potensi untuk dapat cuannya juga lebih besar lagi. Iya benar. Dan yang lain juga sama. Yang lain juga dapat porsi yang sama. Tinggal strateginya aja. Betul. Oke. Iya kan kok. Betul. Pak Rel ini udah makin lama makin bijaksana. Oke, ada lagi Kak Rel yang mau disampaikan nih sebelum kita tutup nih? Ya. Saran-saran atau mungkin buat teman-teman yang mau
jadi roaster tapi masih ragu-ragu, mungkin kamu bisa kasih tips-tips buat mereka. Buat teman-teman nih kalau mau bikin coffee shop atau justru roastery, kalau mau bikin sekalian yang gede, sekalian yang capitalnya banyak. Jadi kalian mau gerak kayak gimana pun enak, kalian mau investasi mesin enak, manajemen stok enak, terus marketing enak, semuanya enak. Tinggal kapan kalian mau mulai, udah itu aja. Ya. Kalau saran dari Pak Rally tadi ya gede-gede sekalian ya. Masalah modalnya dari mana? Silahkan cari sendiri. Nah. Ya, karena dia bukan pemodal. Ya. Oke, thank you Rel ya. Oke, sama-sama. Nice to meet you, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Salam No cincong.